Yang ketiga, pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengokohkan iman di akhir zaman itu apa? Wal qana'atu bil qalil. Apa arti qanaah? Qanaah itu Bapak Ibu sering kita dengar ya kata qanaah ya. Bahasa sederhananya Bapak Ibu, qanaah itu menerima, bahasa Jawa Bapak. Menerima. Menerima apa adanya. Allah kasih kita hari ini begini, terima. Kita punya rumah, alhamdulillah. Kita punya mobil, alhamdulillah. Kita punya motor, alhamdulillah. Kita punya kesehatan, alhamdulillah. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah itu kata para ulama di antara ucapan penghuni dan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sering mengucapkan kata alhamdulillah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan calon penghuni surga. Kenapa? Menyetir ayat Allah dalam Quran surat Al-A'raf, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan ahli surga, Pak. Berarti orang yang sering mengucapkan alhamdulillah itu artinya sebagai calon dan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang begini ayah bunda, kadang-kadang manusia itu kalau lihat dunia orang lain itu seperti melihat gunung di kejauhan. Kalau kita lihat Gunung Salak dari sini kelihatan Bapak itu atau gunung gede, indah nggak pagi-pagi? Indah betul ya. Tapi ketika kita datang ke itu ada gersangnya nggak? Oke, sekarang kalau kita lihat rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri kadang-kadang. Makanya Nabi memberikan satu resep Bapak Ibu, bagaimana kemudian merespon kehidupan dunia ini dengan cukup sederhana. Kata Nabi, apa bahasa Nabi? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lihat dunia orang lain, kata Nabi, pesan ke sahabat ini Bapak Ibu, maka lihatlah orang yang paling rendah di antara kalian. Saya ilustrasikan Bapak Ibu. Saya kiaskan supaya mudah memahami hadis ini begini. Kalau hari ini kita punya kaki, bisa berjalan dengan baik, maka jangan lihat orang yang punya sepeda motor. Lihat orang-orang kalau kita pergi ke rumah sakit Bapak. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa berdiri. Mereka harus berjalan menggunakan kursi roda. Betapa banyak orang-orang yang kemudian lumpuh nggak bisa berjalan. Betapa banyak orang yang kemudian lahir dalam keadaan lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Betapa banyak orang yang sudah tidak melihat dunia ini Bapak Ibu. Begitu cara meresponnya. Ketika kita sudah punya sepeda motor, jangan lihat orang yang punya Avanza. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita nggak punya motor, harus naik angkot. Dia harus kerja nunggu berjam-jam untuk naik angkot Bapak Ibu. Angkot panas dan sebagainya. Ketika kita punya Avanza, jangan lihat orang punya Pajero. Kenapa? Masih banyak saudara-saudara kita yang baru punya motor ketika hujan turun, panas terik, mereka harus berteduh di kolong jembatan ketika hujan, Pak. Kita masih bisa melaju, nggak akan basah. Ketika sudah punya Pajero, jangan lihat orang punya Lamborghini, Pak. Lamborghini atau Lamborghini, Pak? Oh gitu ya, salah nanti, Pak. Lamborghini, Pak. Karena mohon maaf, nggak pas rasanya Lamborghini di sini, Pak. Banyak gajukan. Ya, di Bekasi ini banyak gajukannya, Pak. Ya, kalau mau Lamborghini ya kelihatannya di Pondok Indah tuh kayak jarang itu laju. Nah Bapak Ibu, begitulah kata Nabi cara merespon dunia ini. Pada akhirnya orang itu kemudian tidak akan pernah puas-puas. Makanya bahasa Qur'annya wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang bersyukur di antara umatku. Karena banyak ngeluhnya. Coba Pak, dari ujung rambut Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini nikmat Allah begitu luar biasa. Maaf Pak. Contoh yang sangat sederhana Pak. Contoh yang sangat sederhana. Pernah kebayang nggak Pak bagaimana nikmatnya gigi Pak? Coba bayangkan. Kalau gigi kita melebihi pada normalnya, kira-kira malu atau tidak Pak?
giginya agak ke sini Pak, maaf, usia masih muda, rambutnya sudah rontok, malu nggak kira-kira? Sering ditutupi sama peci, kelihatannya soleh, tapi sekejapnya menutupi kepala. Nikmat nggak tuh Bapak Ibu? Nikmat. Sehingga apa? Sehingga kita diminta untuk menerima. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, nah, ini kata para ulama, dulu para ulama itu kalau ada orang minta fatwa, kalau sudah disodorkan makanan langsung disuruh makan Pak. Karena orang yang lapar itu bukan dikasih fatwa, dikasih apa? Makanan. Nah, saya ngelihat bapak-bapak udah dapat snack ini ya. Saya ringkas saja nih ceramahnya. Terempat dan terakhir Bapak Ibu. Pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu supaya kuat imannya di akhir zaman, selain memiliki hati yang takut kepada Allah, berusaha mengamalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, ketiga menerima tentang kehidupan ini, yang keempat apa? Wal isti'dadu biyaumir rahil. Orang yang hidup di muka bumi itu harus paham betul bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Makanya ada seorang ustadz membuat satu lagu Pak. Apa lagunya? Orang miskin mati, orang kaya mati, terus raja-raja mati, presiden mati, semuanya kita akan mati Pak. Maka bahasa Qurannya Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini, bahasa Quran ini Pak, sementara. Kalau saya boleh mengibaratkan Bapak Ibu, dunia ini seperti kita datang ke terminal bandara Pak, semewah-mewah bandara. Coba sebutkan Pak, mana bandara yang paling mewah di Indonesia ini Pak? Soekarno-Hatta. Oke. Kalau kita ke Timur Tengah itu yang paling mewah itu di mana Pak? Dubai ya. Oke. Di Dubai itu Pak, nggak cukup sejam 2 jam kita muter itu bandara itu Pak. Itu bisa hilang tuh, saya berapa kali bawa jamaah itu hilang di situ Pak. Hilang di situ muter-muter Pak. Ayah bunda, yuk kita bayang dan kita ingat, bandara semewah itu fasilitasnya lengkap, apapun yang kita mau pasti ada. Tapi adakah, pertanyaannya, orang yang tinggal di situ? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Di situ hanya tempat orang datang kemudian pergi, kalau enggak dia hanya transit sebentar kemudian dia akan pergi. Begitulah ibarat dunia yang kita pijak hari ini. Betapa banyak orang yang kemudian kemarin rasanya kita SD bareng sama si fulan, kemarin kemudian kita SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng, bahkan kerja bareng, kemudian sudah dipanggil di corona yang kemarin. Kemarin rasanya kita dipilih sebagai ketua DKM, tiba-tiba anggotanya sudah banyak yang tidak ada. Si fulan almarhum, si fulan almarhum, si fulan almarhum. Bapak Ibu, dunia ini sementara. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas di antara umatku itu adalah orang yang menginvestasikan kebaikannya di dunia untuk di akhiratnya. Kalau saya boleh kias Pak, kalau kita dulu masih kerja aktif, pegawai yang cerdas itu adalah pegawai yang memperbanyak saldo kebaikannya, uangnya diperbanyak, ditaruh di ATM, BCA, Mandiri, BRI, BSI dan sebagainya, untuk enak-enak nanti ketika dia sudah tidak kerja. Begitulah ibarat akhirat. Karena dunia ya di tempat dia beramal, akhirat yuzra, disitulah dia hanya memetik
Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik, Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita kemudian Bapak Ibu menyadari bahwa dunia ini sifatnya sementara, karena pada akhirnya kita akan meninggal dunia dan kita akan menuju ke sebuah tempat yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, kehidupan kita ini belum ada apa-apanya. Kita berada di alam arwah, kemudian berada di alam perut ibu, kemudian hari ini kita berada di alam dunia, setelah itu kita di alam berada dalam barzakh yang memisahkan kehidupan nyata dengan kehidupan yang tidak nyata di alam kubur, Bapak Ibu. Puluhan tahun, ribuan tahun mungkin kita akan menunggu di situ sampai hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat kemudian ada hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia di alam kuburnya, kemudian digiring manusia ke padang mahsyar. Ribuan tahun kemudian kita akan menunggu. Kata Nabi SAW, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan selai pun daripada pakaian, dan bagi kaum laki-laki tidak dipotong titnya seperti kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim, karena potong tit itu zaman Nabi Ibrahim, Pak. Ribuan tahun kita menunggu syafaat Rasulullah SAW di situ. Kemudian nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian as-sirat, barulah ditentukan apakah kita akan menuju surga atau neraka. Pertanyaannya, masih jauh nggak perjalanan kita, Bapak Ibu? Kalau jauh, apa yang harus kita lakukan? Bekal. Pastikan bekal kita menuju akhirat itu kemudian cukup. Makanya Bapak Ibu, untuk menutup sharing kita pada malam hari ini, kalau kemudian saya mau pergi ke, tadi saya tanya Pak Haji dari mana? Dari Brebes katanya Pak Haji ya? Di Brebes ya. Sering, berarti kalau pulang pasti naik tol. Tolnya di mana Pak Haji? Ya, kalau dari sini naiknya di mana? Pulau Gebang. Bapak Ibu, amal itu seperti kita punya etol. Ketika saya mau ke Brebes tadi, maka pastikan saldo etol kita kemudian cukup untuk sampai kepada tujuan, itu Brebes. Itulah ibarat amal. Ketika kita meninggal dunia, kita harus pastikan top up saldo kebaikan kita harus sudah lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya yang ada di saldo e-money kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, para alim ulama, ya mohon maaf ya, ini bukan ngaji, tapi ini sharing pengalaman saya belajar di Timur Tengah. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu nanti bisa berangkat ke Saudi belajar di sana, bisa berangkat ke Maroko, bisa berangkat ke Mesir, bisa berangkat ke Yaman dan sebagainya. Alhamdulillah, supaya nanti balik datang mereka menjadi ulama-ulama yang akan mengajarkan anak keturunan kita. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.